Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan terjaga kesehatannya sehingga dapat melakukan berbagai macam jenis kegiatan aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus pada proses perkuliahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait penyakit akibat kerja ya, atau yang biasanya itu disingkat dengan PAK, penyakit akibat kerja. Oke, faktor keselamatan kerja itu merupakan suatu hal yang menjadi sangat penting karena sangat terkait dengan kinerja tenaga kerja atau karyawan dan pada gilirannya itu pada kinerja perusahaan ya. Ujung-ujungnya adalah untuk kinerja perusahaan, misalnya industri farmasis misalnya ya. Kemudian semakin tersedianya suatu fasilitas keselamatan kerja, maka itu semakin sedikit terjadinya kemungkinan kecelakaan kerja. Nah, untuk PAK ini sendiri ya, penyakit akibat kerja ini di kalangan petugas kesehatan maupun di non kesehatan, terkhusus di Indonesia, nah itu rekornya itu belum terekam dengan baik, masih bisa dikatakan masih buruk. Nah, sebagai faktor penyebabnya itu sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerjanya sehingga tidak menggunakan misalnya alat-alat pengaman ya atau APD, walaupun APD tersebut sudah disediakan oleh industri atau perusahaan. Jadi mereka itu nggak mau mematuhi peraturan yang ada gitu, semau-maunya dia aja. Makanya tingkat kejadian kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja terkhusus di industri ya atau di perusahaan yang ada di Indonesia itu masih sangat tinggi, sehingga K3 itu masih bisa dikatakan sangat buruk. Baik, untuk lebih jelasnya lagi ya terkait penyakit-penyakit apa saja yang dapat muncul atau dapat terjadi karena kerja ini ya, karena misalnya kecelakaan atau insiden kerja di suatu industri atau perusahaan. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya apa aja. Oke, baik. Kemudian secara definisi ya, di sini teman-teman bisa melihat bahwa PAK itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian bisa juga disebabkan karena alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Sehingga PAK itu adalah penyakit yang sifatnya artifisial ya. Jadi PAK itu adalah artifisial atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, selain daripada pendapat misalnya si Arsip ini, itu ada pendapat-pendapat lain pastinya ya. Misalnya PAK ini merupakan gangguan kesehatan yang sifatnya baik untuk jasmani maupun rohani ya. Secara jasmani ataupun rohani yang memang itu ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu, misalnya di industri tadi, di perusahaan, di lab mikrobiologi, di lab kimia, ataupun di lab-lab lain yang memang berisiko tinggi terjadinya suatu bentuk kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Oke, kemudian selanjutnya adalah ya penyebab daripada PAK itu sendiri ya. Terdapat beberapa penyebab PAK yang umum ya, yang terjadi. Di sini teman-teman bisa melihat ada 5 ya. Nah, kemudian yang pertama adalah golongan fisik ya, penyebabnya yaitu berkaitan dengan fisik. Misalnya adalah suara yang bising, kemudian ada radiasi, suhu yang ekstrim ya, suhu yang rendah gitu maksudnya. Kemudian tekanan udaranya, vibrasi, dan penerangan. Nah, misalnya di sini penerangan di sini adalah efek pencahayaan untuk mata ya, untuk mata atau tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, di sini kekuatan pencahayaan itu kan beraneka ragam ya, misalnya di industri farmasis. Nah, itu aneka ragamnya itu variannya itu berkisar hingga 2000 hingga mungkin sekitar sampai 100.000 lux ya.
di tempat terbuka sepanjang hari, dan pada malam harinya itu akan turun ya, itu menjadi 50 hingga 500 lux, dan ini merupakan pencahayaan buatan ya, misalnya adalah menggunakan bola lampu. Itu penyebab-penyebab PAK dari aspek fisik. Kemudian dari aspek kimiawi ya, di sini adalah semua bahan kimia yang sifatnya dalam bentuk debu, uap, gas, larutan ataupun kabut. Nah, ini ya untuk aspek penyebab PAK dari sisi kimiawi. Kemudian dari segi biologi misalnya adalah bakteri, ada virus, jamur, dan yang semisalnya yang memang itu berkaitan dengan biologi. Kemudian ada yang golongan fisiologi atau ergonomik. Misalnya adalah desain tempat kerja ataupun beban kerja, misalnya ngangkat-ngangkat barang atau ngangkat-ngangkat bahan. Kemudian dari aspek psikologi ya, misalnya adalah terjadinya suatu bentuk stres yang menyerang psikis atau mental seseorang, dalam hal ini tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah monotoni kerja, atau yang selanjutnya adalah tuntutan pekerjaan. Nah, ini yang dapat menyebabkan seorang tenaga kerja itu menjadi sakit ya, karena terkena pada bagian psikologinya. Nah, teman-teman, ini ya secara garis besarnya ada 5 penyebab dari PAK itu sendiri, baik secara fisik, kimia, biologi, ergonomik ya, ataupun psikologi atau psikososial. Nah, kita akan masuk berbicara terkait pada jenis-jenis atau berbagai macam daripada PAK itu sendiri, penyakit akibat kerja. Yang pertama, teman-teman bisa melihat ada yang namanya itu pneumokoniosis. Nah, ini pneumokoniosis ini adalah yang berkaitan dengan saluran pernapasan karena adanya partikel ya, debu. Ini bahan kimia ya. Tadi dari aspek kimia, debu itu merupakan aspek kimia yang kemudian itu masuk dan akhirnya mengendap di dalam paru-paru. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pneumokoniosis ini itu banyak jenisnya. Karena kenapa? Karena itu tergantung dari jenis partikel yang masuk atau terhisap ke dalam paru-paru. Contoh daripada jenis pneumokoniosis ini, misalnya itu adalah silikosis, asbestosis, kemudian bisinosis, antrakosis, kemudian beriliosis ya. Ini nih, penyakit ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi. Misalnya di Indonesia, di wilayah-wilayah industri teknologi, misalnya di Jawa ya, misalnya di sini di Cikarang, kemudian ada di Cengkareng. Nah, pokoknya di sekitar situ, atau mungkin di Surabaya. Itu adalah wilayah-wilayah yang industrinya begitu berkembang dengan pesat, sehingga kemudian besar pula potensi terjadinya pneumokoniosis baik untuk tenaga kerjanya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya industri-industri itu dipisahkan jauh daripada lingkungan masyarakat ya. Aturannya harusnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman melihat kenyataannya seperti apa, nah mungkin bertolak belakang daripada yang seharusnya. Oke, yang mana tujuannya adalah menghindari masyarakat daripada terkenanya penyakit-penyakit akibat daripada misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di suatu industri itu, misalnya ya limbah gitu kan, misalnya debu, partikel, asap debu gitu. Oke, ini yang pertama ya, penyakit PAK yang umum terjadi, pneumokoniosis, yang memiliki berbagai macam jenis varian yang ini tergantung dari jenis partikel atau debu yang dihisap seseorang. Oke, kemudian selanjutnya masih terkait dengan saluran pernapasan ya, dimana PAK pada saluran pernapasan ini dapat bersifat akut atau dapat bersifat kronis ya, misalnya adalah asma. Oke, nah itu untuk PAK jenis macam PAK yang kedua ini yang berkaitan dengan penyakit saluran pernapasan itu sering didiagnosis sebagai tracheobronchitis akut atau karena virus kronis ya, misalnya adalah asbestosis. Kemudian seperti gejala chronic obstructive pulmonary disease atau COPD atau edema
paru akut. Nah, ini disebabkan oleh bahan kimia seperti misalnya adalah nitrogen oksida. Oke, paham ya teman-teman? Masih berkaitan terkait penyakit pada saluran pernapasan yang misalnya di sini adalah asma itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah penyakit yang berkaitan atau berhubungan dengan kulit. Nah, pada umumnya ya, penyakit kulit ini tidak spesifik ya. Akan tetapi itu dapat membuat orang yang terkena itu tidak nyaman ya, atau mungkin terasa susah ya. Dan juga dia itu tidak terlalu mengancam kehidupan ya, dalam artian ini enggak bakalan berpotensi banget untuk meninggal dunia ya. Dan ini kadang sembuh sendiri ya, sifatnya itu kadang sembuh sendiri. Nah, misalnya untuk penyakit kulit ini ya, itu adalah dermatitis ya, dermatitis kontak yang telah dilaporkan itu 90% merupakan penyakit kulit yang berhubungan dengan pekerjaan ya, dermatitis. Kemudian penting riwayat pekerjaan dalam mengidentifikasi iritan, dalam hal ini dermatitis ini yang merupakan penyebab atau membuat peka atau karena faktor lain misalnya ya. Jadi kalau misalnya seorang terkena dermatitis ya atau penyakit kulit, nah itu perlu diidentifikasi riwayat pekerjaannya. Mungkin orang ini orang pekerja di industri, nah itu sangat potensial banget untuk terkena dermatitis ini ya, sehingga sangat diketahui ya, artinya diagnosisnya itu sangat mudah sehingga mudah diberikan pengobatan treatment nantinya, karena memang dampaknya dermatitis ini ya akibat dari kerja di industri. Akan tetapi jika dermatitisnya ini dari faktor lain ya, di luar daripada industri ya, nah itu mungkin bisa ditelusuri lagi sehingga dapat diberikan treatment yang lain juga, tapi nggak jauh-jauh beda ya, semisal juga dengan dermatitis yang bekerja di industri ya, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah kerusakan pendengaran. Nah, untuk kerusakan pendengaran ini itu terjadi banyak kasus ya yang menunjukkan akibat pajanan kebisingan ya. Ini kebisingan yang sifatnya itu lama. Ada beberapa kasus bukan karena pekerjaan ya, namun selain daripada kebisingan ini yang merupakan akibat pekerjaan, ada kasus-kasus yang lain bukan karena pekerjaan ini. Kebisingan ini ya yang didengar misalnya di industri atau suatu perusahaan yang merupakan produksi gitu kan, itu kan ada suara mesin-mesin yang bekerja itu dalam memproduksi itu berisik banget ya, bising. Nah, itu dapat mempengaruhi pendengaran atau ya struktur. Mungkin kita berbicara terkait struktur telinga ya, di sana di dalam ada selaput telinga yang bila itu bisa dikatakan rusak, nah itu akan berpotensi banget akan seseorang menjadi tunarungu gitu misalnya. Nah, jadi kebisingannya itu yang sifatnya lama ya, apalagi yang bekerja di suatu perusahaan yang kontrak kerjanya misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dalam satu unit tertentu ya, misalnya di unit produksi. Nah, itu sangat potensi banget terjadi kerusakan pendengaran pada telinganya. Oke. Nah, riwayat pekerjaan secara detail itu sebaiknya didapatkan dari setiap orang dengan gangguan pendengaran ya. Ini. Nah, kemudian dibuat rekomendasi tentang pencegahan terjadinya hilang pendengaran. Jadi, ketika sudah mulai agak-agak nggak mendengar gitu, tidak berfungsi dengan normal pada biasanya atau pada umumnya, nah itu para pekerja itu seharusnya melaporkan segera agar diberikan pencegahan ya, diberikan petunjuk untuk pencegahan terjadinya hilang pendengaran, dalam artian ini secara permanen ya, bisa dikatakan tunarungu. Nah, bisa dibayangkan karena kerja dapat menyebabkan tunarungu yang sifatnya permanen, yang merupakan itu di bawah seumur hidup gitu kan. Nah, ini sangat bahaya pastinya. Oke, kemudian selanjutnya adalah gejala pada punggung dan sendi ya. Gejala pada punggung dan sendi, yang mana PAK ini itu tidak ada tes atau prosedur yang dapat membedakan penyakit pada punggung yang berhubungan dengan pekerjaan daripada yang tidak berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi penentuan kemungkinan itu bergantung pada riwayat pekerjaan. Misalnya
seseorang yang habis bekerja di industri ya, misalnya yang dia tuh ngangkut barang, dia bekerja di sana misalnya 3 tahun sampai 5 tahun, kemudian dia resign keluar kan. Akan tetapi setelah resign mungkin setahun dia itu belum ada sakit punggung ya atau sendi. Akan tetapi setelah masuk tahun kedua setelah resign baru terasa. Nah, itu kemungkinan besar ya dikatakan tadi itu nggak ada tes atau prosedur yang dapat membedakan penyakit punggung tersebut apakah berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Makanya untuk mengetahuinya itu berhubungan dengan pekerjaan atau tidak, itu dicek, ditelusuri riwayat pekerjaan seseorang. Nah, misalnya dia habis bekerja di suatu industri ya, yang tadi dia bagian ngangkut barang, nah itu sangat cenderung ya, umumnya itu akan merujuk ke sana bahwa ini karena akibat kerja dulu, akan tetapi baru muncul penyakitnya. Dalam hal ini adalah misalnya sakit punggung dan sendi. Contoh misalnya ya adalah artritis ya, ini artritis pada sendi. Kemudian tenosinovitis yang disebabkan oleh gerakan berulang yang tidak wajar ya. Misalnya proses ngangkat barang gitu kan, memindahkan barang dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, itu kan ada orang yang langsung berputar aja nih. Nah, tapi posisinya itu nggak gerak, cuma setengah badannya yang gerak gitu kan. Harusnya seluruh badan itu bergerak. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ini ya, tenosinovitis. Kemudian selanjutnya kanker ya, cancer. Nah, di sini terdapat setelah dilakukan penelitian gitu kan, adanya laporan-laporan bahwa persentase terjadinya kanker itu sangat signifikan ya, kasus kanker ini yang disebabkan oleh pajanan di tempat kerja. Jadi tempat kerja itu merupakan apa ya, bisa dikatakan suatu penyebab terjadinya kanker pada seseorang, karena di sini menunjukkan ya signifikan kasus-kasus kanker itu signifikan ditunjukkan oleh seseorang yang disebabkan oleh pajanan di tempat kerja ya. Kenapa? Nah, buktinya adalah di tempat kerja itu misalnya ada karsinogen ya, seringkali didapat dari laporan klinis individu pada studi epidemiologi. Karsinogen ini adalah penyebab kanker ya teman-teman, karsinogen. Oke, selanjutnya adalah pada kejadian kanker ya atau kasus kanker pajanan untuk terjadinya karsinogen itu mulai lebih dari 20 tahun sebelum diagnosis gitu. Jadi setelah misalnya tahun 20, misalnya seseorang yang bekerja di perusahaan nih, dia tuh umur 20 tahun. Mungkin di umur 40 tahun baru dia terdiagnosis mengidap penyakit kanker jika memang di tempat kerja itu ada ini karsinogen gitu. Di tahun ke-10 ke-15 itu belum muncul dia ya. Nanti setelah 20 tahun ke atas baru bisa dideteksi bahwa dia itu terjadi penyakit kanker pada dirinya karena adanya karsinogen di tempat dia bekerja. Dan ini ya teman-teman, ingat kembali ini signifikan. Sangat persentasenya itu sangat signifikan. Oke, kemudian selanjutnya adalah coronary artery ya, pembuluh koroner. Nah, ini merupakan penyakit yang disebabkan karena stres atau karbon monoksida atau bahan kimia lain yang berada di tempat kerja. Artinya coronary artery ini adalah terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang ini, pembuluh darah arteri koroner. Oke, selanjutnya penyakit lever atau penyakit terjadinya adalah kerusakan pada hati ya, atau sirosis. Mungkin teman-teman lebih tahu sirosis, kerusakan pada hati. Selanjutnya adalah penyakit liver ini sering didiagnosis sebagai penyakit liver karena hepatitis virus atau sirosis karena alkohol gitu kan. Nah, penting riwayat tentang pekerjaan serta bahan toksik yang ada. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi seseorang yang datang ke rumah sakit misalnya memeriksakan hatinya, nah kemudian dia positif hepatitis misalnya, apakah itu hepatitis A atau B ya karena virus, atau dia terdiagnosis sirosis ya karena alkohol. Jadi misalnya konsulen itu
mendiagnosis itu karena mungkin dia minum alkohol gitu kan, makanya hatinya sakit, rusak ya. Atau mungkin karena virus, makanya terjadi hepatitis. Akan tetapi, konsulen itu mungkin harus menelusuri terlebih jauh lagi sebelumnya tentang riwayat pekerjaannya gitu. Dia itu habis kerja di mana sebenarnya misalnya ya. Misalnya di industri ya, atau di lab-lab kimia gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk penyebab daripada liver ini. Akan tetapi lama baru muncul gitu. Sama dengan cancer ya, 20 tahun lebih atau di atas daripada itu, kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah jenis PAK yang ke-9, yaitu yang berhubungan dengan neuropsikiatrik. Nah, masalah neuropsikiatrik ini itu berhubungan dengan tempat kerja itu paling sering diabaikan. Ya, sangat sering diabaikan. Nah, neuropati perifer, nah itu sering dikaitkan dengan diabetes, kemudian pemakaian alkohol, atau tidak diketahui penyebabnya. Artinya di sini ya teman-teman, jika seseorang itu ya sama sebenarnya yang sebelum-sebelumnya cancer, liver gitu. Begitupun juga neuropsikiatrik, dalam hal ini neuropati perifer, di mana pada umumnya konsulen itu mengaitkan dengan adanya diabetes, kemudian mengkonsumsi alkohol, misalnya minuman beralkohol ya di sini maksudnya. Kemudian di sini ya tidak diketahui penyebabnya. Akan tetapi tidak melihat meninjau kembali ya jauh sebelumnya bahwa seseorang tersebut habis bekerja di mana gitu. Nah, kalau misalnya ditemukan tempat kerjanya dulu di mana, misalnya di industri atau di lab-lab kimia atau mikrobiologi yang potensi terjadinya PAK itu sangat tinggi, nah mungkin itu baru bisa segera dikatakan atau didiagnosis bahwa ini adalah akibat kerja gitu kan. Makanya di sini disebutkan tidak diketahui penyebabnya atau tidak diketahui penyebabnya. Nah, itu salah satunya. Misalnya di sini adalah depresi SSP ya, sistem saraf pusat, oleh penyalahgunaan zat-zat atau masalah psikiatri. Nah, kelakuan yang tidak baik mungkin merupakan gejala awal dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwa terdapat lebih dari 100 bahan kimia ya, itu dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat ya, depresi SSP ini. Kemudian itu juga terdapat beberapa yang sifatnya neurotoksin, misalnya adalah arsen, timah, merkuri, metil, dan juga butil keton. Ya, ini dapat menyebabkan neuropati perifer. Nah, selain itu misalnya adalah karbon disulfida. Itu dapat menyebabkan gejala yang seperti psikosis. Oke. Nah, itu yang jenis macam PAK yang ke-9 adalah yang berhubungan neuropsikiatrik. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah penyakit tidak diketahui sebabnya. Misalnya di sini adalah alergi dan gangguan kecemasan gitu. Nah, ini mungkin berhubungan dengan bahan kimia atau lingkungan Saipul-Udin syndrome ya. Misalnya di sini teman-teman adalah MCS ya, bahan kimia ini ya, multiple chemical sensitivities, misalnya adalah parfum, derivat petroleum atau rokok ya, penyakit yang tidak diketahui sebabnya yang tergolong dalam macam-macam PAK. Oke, selanjutnya adalah diagnosis PAK itu sendiri. Nah, di sini ada 7 langkah pendekatan klinis untuk menganalisa PAK itu. Misalnya yang pertama adalah menentukan diagnosis klinis. Jadi diagnosis klinis itu harus dapat ditegakkan terlebih dahulu ya, dengan memanfaatkan misalnya fasilitas-fasilitas penunjang yang ada. Seperti umumnya dilakukan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, setelah diagnosis klinik ditegakkan, baru dapat dipikirkan lebih lanjut apakah penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
menentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini. Nah, pengetahuan mengenai pajanan yang dialami oleh seseorang tenaga kerja itu adalah sifatnya esensial untuk dapat menghubungkan suatu penyakit dengan pekerjaannya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan anamnesis mengenai riwayat pekerjaannya secara cermat dan teliti. Ya, jadi penelusuran riwayat pekerjaan yang sifatnya cermat dan teliti. Kemudian yang ketiga adalah menentukan apakah pajanan memang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Nah, apakah terdapat bukti-bukti ilmiah dalam kepustakaan yang mendukung pendapat bahwa pajanan yang dialami itu menyebabkan penyakit yang diderita oleh seseorang misalnya. Nah, jika dalam keputusan tidak ditemukan adanya dasar ilmiah atau evidence yang menyatakan hal tersebut di atas, maka itu tidak dapat ditegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Nah, jika dalam kepustakaan ada yang mendukung, maka itu bisa didiagnosis atau ditegakkan diagnosanya kalau penyakit tersebut akibat kerja. Kemudian yang keempat adalah menentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup besar untuk dapat mengakibatkan penyakit tersebut, ya. Jadi, jika suatu penyakit diderita hanya dapat terjadi pada keadaan pajanan tertentu, maka pajanan yang dialami pasien di tempat kerja itu menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dan membandingkannya dengan kepustakaan yang ada untuk dapat menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menentukan apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi. Apakah ada keterangan misalnya dari riwayat penyakit maupun riwayat pekerjaan yang dapat mengubah keadaan pajanan ya. Misalnya penggunaan APD gitu. Nah, riwayat adanya pajanan serupa itu sebelumnya dapat menimbulkan risiko meningkat. Apakah pasien mempunyai riwayat kesehatan, misalnya di sini adalah riwayat keluarga yang mengakibatkan penderita lebih rentan atau lebih sensitif terhadap pajanan yang dialami. Kemudian yang keenam, mencari adanya kemungkinan lain yang dapat merupakan penyebab penyakit. Nah, maksudnya di sini adalah apakah ada faktor lain yang dapat merupakan penyebab penyakit itu? Apakah penderita mengalami pajanan lain yang diketahui dapat merupakan penyebab penyakit? Atau meskipun demikian, adanya penyebab lain tidak selalu dapat digunakan untuk menyingkirkan penyebab di tempat kerja. Oke. Kemudian langkah ketujuh dalam pendekatan klinis menganalisa PAK adalah membuat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya. Nah, sesudah menerapkan 6 langkah yang sebelumnya itu perlu dibuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang telah didapat yang memiliki dasar ilmiah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, itu tidak selalu pekerjaan merupakan penyebab langsung suatu penyakit. Kadang-kadang pekerjaan hanya memperberat suatu kondisi yang telah ada sebelumnya atau memperparah penyakit yang memang sudah ada gitu. Nah, suatu pekerjaan atau pajanan dinyatakan sebagai penyebab suatu penyakit apabila tanpa melakukan pekerjaan atau tanpa adanya pajanan tertentu, pasien tidak akan menderita penyakit tersebut saat ini misalnya ya. Nah, sedangkan pekerjaan yang dinyatakan memperberat suatu keadaan apabila penyakit telah ada pada waktu yang sama tanpa tergantung pekerjaannya, tapi pekerjaannya atau pajanan itu memperberat atau mempercepat timbulnya penyakit. Nah, dari kesemua yang telah kita bahas tadi, yang telah kita uraikan satu persatu tadi, dalam hal ini 7 langkah pendekatan klinis dalam menganalisa PAK, maka teman-teman mungkin dapat sudah mengerti bahwa untuk menegakkan suatu diagnosis penyakit akibat kerja itu diperlukan pengetahuan yang spesifik. Tersedianya berbagai informasi yang didapatkan baik dari pemeriksaan klinis pasien, dari pemeriksaan lingkungan di tempat kerja jika memungkinkan, dan dari data epidemiologi. Oke, paham ya teman-teman? Jadi ini penting 7 langkah pendekatan klinis dalam menganalisa suatu PAK. Kemudian selanjutnya ini adalah bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam
pencegahan PAK ya, penyakit akibat kerja. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah si pencegahan primer ya, atau health promotio. Nah, di sini itu berkaitan dengan perilaku kesehatan pastinya. Kemudian faktor bahaya di tempat kerja itu harus dihindari. Kemudian perilaku kerja yang baik, selalu berolahraga, dan pastinya mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi gitu. Oke, ini yang pencegahan primer ya. Kemudian yang sekunder atau spesifik protektio. Nah, di sini misalnya adalah pengendalian melalui perundang-undangan ya, melalui administrasi organisasi ya, adanya suatu rotasi atau pembatas jam kerja atau shift-shift, pengendalian teknis misalnya substitusi isolasi APD ya, maksudnya di sini mungkin alat-alat atau mesin-mesinnya itu bisa dieliminasi atau disubstitusi ya, atau dimodifikasi lagi. Ini berkaitan dengan pengendalian teknis. Kemudian pengendalian jalur kesehatan imunisasi, perlu adanya suatu bentuk imunisasi untuk para tenaga kerja. Selanjutnya adalah pencegahan yang sifatnya tersier. Misalnya adanya suatu bentuk pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi sebelum tenaga kerja itu diterima ya, bekerja di suatu perusahaan misalnya atau industri, itu harus ada tes kesehatan. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah orang ini sehat atau memang sudah ada penyakitnya gitu kan, sebelum dia masuk kerja. Jangan sampai nanti sudah masuk kerja itu kemudian sakit gitu, nah itu susah untuk didiagnosis, ditegakkan ya, karena kurangnya data. Makanya jika ada data, dalam ini data kesehatan sebelum pekerja itu masuk diterima di suatu industri, itu lebih bagus lagi. Artinya jika suatu hari terjadi penyakit pada seorang pekerja, nah itu mudah ditelusuri karena adanya data. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakitnya ini udah ada, dalam hal ini bisa ditegakkan diagnosis memperparah penyakit yang sudah ada, atau memang penyakit dulu yang belum ada tapi didapatkan di dunia kerja, di tempat kerjanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang sifatnya berkala yang rutin, misalnya dilakukan pemeriksaan kepada setiap tenaga kerja sebulan sekali atau 2 bulan sekali, yang sifatnya berkala gitu. Selanjutnya pemeriksaan lingkungan secara berkala ya, jadi lingkungan di sekitaran industri atau perusahaan itu perlu diperiksa juga ya, ataupun misalnya di laboratorium kimia, di laboratorium biologi. Nah itu perlu adanya pemeriksaan lingkungan, apalagi yang memang ada limbah-limbahnya gitu ya, limbah dari proses produksi. Nah itu harus diperiksa secara berkala juga. Kemudian ada surveillance ya, ada surveillance atau dilakukan misalnya audit gitu, apakah ini masih sesuai standar, misalnya perusahaan ini menjalankan aturan-aturan atau syarat-syarat K3 atau bagaimana gitu, atau mulai kendor. Nah itu bisa ditingkatkan lagi gitu surveillance. Kemudian pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Ini tergantung pekerja ya, maksudnya dalam hal ini jika dia sudah merasa udah nggak normal lagi, dalam berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya, atau yang sebelum-sebelumnya, itu harusnya langsung melapor gitu ke bagian atau ke unit kesehatan di perusahaan atau industri itu. Kemudian adanya dilakukan pengendalian segera di tempat kerja. Pengendalian ini misalnya adalah melakukan melakukan penegakan SOP misalnya ya, atau menuliskan aturan-aturan yang memang belum pernah ada. Jadi segera dilakukan pengendalian. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini merupakan pencegahan lain ya dari PAK yang tadi, selain daripada yang 3 ini ya, yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Nah ini merupakan pencegahan lain pada PAK. Yang pertama misalnya di sini adalah pemeriksaan sebelum penempatan ya, atau pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi pemeriksaan ini dilakukan sebelum seorang dipekerjakan atau ditempatkan pada pos atau unit pekerjaan tertentu dengan ancaman terhadap kesehatan yang mungkin terjadi ya di unit atau pos yang ditentukan nantinya. Nah pemeriksaan fisik yang ditunjang dengan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan darah,
urin, radiologi, serta organ tertentu misalnya adalah organ mata, telinga ya, merupakan ini adalah data dasar yang sangat berguna apabila terjadi gangguan kesehatan tenaga kerja setelah sekian lama bekerja. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang sifatnya berkala. Sebenarnya ini dilaksanakan dengan skala waktu teratur ya, teratur setelah pemeriksaan awal sebelum penempatan. Jadi sebelum ini ya, sebelum ini kemudian dilanjutkan yang ini ya secara berkala. Nah, pada medical check up rutin tidak selalu diperlukan pemeriksaan medis lengkap ya, terutama bila tidak ada indikasi yang jelas. Pemeriksaan ini juga itu harus difokuskan pada organ dan sistem tubuh yang memungkinkan terpengaruh bahan-bahan berbahaya di tempat kerja. Misalnya adalah pemeriksaan audiometri, yang ini adalah uji yang sangat penting bagi tenaga kerja yang bekerja pada lingkungan kerja yang bising gitu. Artinya ini berhubungan dengan pendengaran. Kemudian sedang pemeriksaan radiologi ya, selain daripada itu dilakukan juga pemeriksaan radiologi dada atau fototoraks ya, di ronsen. Nah, ini juga merupakan pemeriksaan yang penting untuk mendeteksi tenaga kerja yang berisiko menderita pneumokonosis karena lingkungan kerja yang tercemar debu. Jadi semua yang berhubungan dengan organ-organ dalam misalnya hati ya, paru-paru, pembuluh darah, koroner. Jadi itu ya fungsinya pemeriksaan berkala ya, yang pertama terkait audiometri, kemudian di ronsen atau fototoraks. Selanjutnya adalah ini merupakan faktor-faktor PAK ya, mudah dicegah. Yang pertama di sini teman-teman bisa melihat bahwa bahan penyebab penyakit itu mudah diidentifikasi, diukur dan dikontrol ya. Kemudian yang kedua, populasi yang berisiko biasanya itu mudah didatangi dan dapat diawasi secara teratur serta dilakukan pengobatan. Kita lihat yang pertama ya, maksudnya di sini adalah jadi suatu industri, suatu perusahaan itu sudah mempunyai pastinya catatan ya, riwayat atau track record yang mana misalnya ini kita berhubungan dengan PAK gitu kan. Nah, itu ada misalnya di unit tadi yang di unit produksi yang suaranya bising gitu. Nah, otomatis setelah ada kasus ya, bukan satu kasus, dua kasus, mungkin berulang-ulang kali kasusnya. Makanya suatu perusahaan industri itu sangat mudah mengidentifikasi dan mengontrol misalnya tenaga-tenaga kerjanya yang bekerja di unit produksi karena suara-suara mesin yang begitu berisik, yang begitu bising. Jadi kemungkinan besar untuk para tenaga kerja yang bekerja di unit tersebut itu dilakukan pemeriksaan secara berkala, itu diutamakan untuk pemeriksaan audiometrinya itu sendiri gitu ya, berhubungan dengan telinga, kurang lebih seperti itu, sehingga itu bisa dikatakan mudah diidentifikasi, diukur dan dikontrol oleh industri atau perusahaan itu sendiri ya. Paham ya teman-teman? Baik, itulah tadi sedikit materi terkait penyakit akibat kerja atau disingkat dengan PAK, berbagai macam penyakit-penyakitnya, kemudian faktor-faktornya, kemudian pendekatan dalam diagnosis ya, 7 langkah pendekatan diagnosis tadi dalam PAK itu perlu diperhatikan juga apa aja yang dilakukan, kemudian apa namanya pencegahan pada PAK ini seperti apa ya. Jadi semoga ilmu yang sedikit ini dari saya dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.